Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. Di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, masuk bulan kedua, salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini, untuk pertama kalinya Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada dua titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya. Begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri. Yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya, mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Serangan pejuang Hizbullah di Lebanon berhasil menewaskan seorang prajurit Zionis Israel. Serangan ini juga mengakibatkan 4 orang prajurit penjajah Israel terluka. Korban tewas bernama Liran Ben-Zion berusia 19 tahun dan berasal dari daerah Holon. Korban tewas saat berada di dalam tank Merkava Israel yang menjajah wilayah Lebanon. Pejuang Lebanon berhasil menghantam tank tersebut dengan roket anti-tank. Ben-Zion merupakan pasukan ke-6 penjajah Israel yang tewas di tangan pejuang Hizbullah. Sebuah serangan drone telah menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini merusak infrastruktur radar dan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekatnya. Pihak berwenang menyebut beberapa drone terlibat dan tim darurat merespons dengan cepat. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifa Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya. Jarak pandang hanya 30 meter. Hujan deras dan angin kencang menerjang jalan akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Derasnya curah hujan dan kencangnya angin membuat jarak pandang para pengemudi sangat terbatas. Kondisi cuaca buruk ini juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan merusak lapak-lapak pedagang. Selain itu, sejumlah papan reklame juga roboh diterpa angin kencang. Ya memang telah terjadi angin puting beliung di seputar Tangkel menimpa beberapa rumah dan juga warung. Kita berkoordinasi dengan Pak Camat agar nanti Pak Camat melaporkan kepada kita dan kita siap mensupport bantuan kedaruratan. BPBD Bangkalan masih melakukan pendataan kerusakan akibat cuaca ekstrim ini, terutama yang menimpa warga. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mesakne mbak iki bakul jamu mubeng-mubeng entuk ase duit tibake palsu. Iki hati-hati ya ibu-ibu. Monggo iki duit palsu, duit main. Viral di media sosial, seorang perempuan Paruhbaya, penjual jamu keliling di Desa Kedaung, Kecamatan Nglegok, Blitar, menjadi korban penipuan uang palsu. Mesakne wong gak duwe panggah. Yo alah. Wis muga-muga entuk ijazah sing luwih akeh ya mbak ya. Yo alah kebangetan nek sing tukang ngapusi muga-muga ndang cilaka donya akhirat. Ia menangis setelah mendapati seorang pembeli jamu menggunakan uang palsu. Palsu. Iki hati-hati ya ibu-ibu. Monggo iki duit palsu, duit mainan. Mbah Mujirah ngerobyong legok. Modus penipuan dengan tukar uang palsu ini makin marak di kawasan ini. Sebelumnya kasus yang sama juga menimpa Mbah Jirah, penjual bunga tabur di Desa Ngerobyong. Pelaku membeli bunga senilai Rp30.000 menggunakan uang mainan Rp100.000. Dalam 1 bulan terakhir, aksi penipuan uang palsu ini terjadi di 3 lokasi berbeda di Kecamatan Nglegok dengan menyasar pedagang lansia. Meski tidak ada laporan dari para korban, Polres Blitar Kota bergerak menyelidiki dugaan penipuan tersebut. Mudah-mudahan rekan-rekan dari unit reskrim segera bisa mengungkap siapa pelaku pengedar uang palsu. Rata-rata korbannya ya pedagang yang lansia itu, pedagang langsungan yang lansia itu, karena mereka tidak mengetahui uang itu asli atau tidak. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku yang meresahkan masyarakat. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.